Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau bawakan kita pelajaran Lady Wisdom dalam kitab Amsal. Perjanjian Lama memberi kita banyak contoh wanita yang membuat keputusan bijak karena mereka takut akan Tuhan. Dalam Alkitab kita menemukan ada Sifra dan Pua yang takut akan Tuhan, dan itu membuat mereka bijaksana dengan berani menentang Firaun. Ini adalah bidan yang melahirkan Musa. Ya. Kita bisa baca di Keluaran 1 ayat 15-21 ya. Kemudian ada Rahab yang kemudian mengambil risiko berpihak pada pasukan Israel dan meyakini bahwa Tuhan Allah Israel itu sanggup membuat Israel itu menang. Kita tahu ceritanya, Yosua 2 ayat 11 dan selanjutnya. Lalu kita melihat dalam Alkitab ada Deborah, salah satu hakim dalam Perjanjian Lama, wanita, yang tahu bahwa Tuhan yang mengirimkan badai yang menghancurkan tentara musuh. Hakim-hakim 5 ayat yang keempat. Kemudian kita tahu ada kisah Rut, seorang penyembah berhala di Moab yang rela meninggalkan bangsanya, tapi kemudian bermigrasi karena mengikuti mertuanya yaitu Naomi, dan kemudian dia percaya kepada Allahnya mertuanya. Dan menariknya Alkitab menyebut dia sebagai nenek moyang Mesias. Lalu ada Abigail yang memenangkan hati Daud dengan mengingatkan dia bahwa melalui intervensinya Tuhan telah menahan kamu dari hutang darah dan dari pembalasan menahan Daud maksudnya. Kita bisa menemukan itu di 1 Samuel 25 ayat 26. Lalu ada Nabia yang bernama Hulda di 2 Raja-Raja 22 ayat 14-20 yang berbicara tanpa rasa takut kepada raja maupun para abdi dalamnya, para pasukannya. Dia bicara sampai 4 kali, beginilah firman Tuhan. Dia nggak takut ya, nggak kompromi. Lalu kita tahu ada Esther yang merundingkan perdamaian bagi bangsanya ketika dia memahami bahwa Tuhan telah membawanya ke posisi kerajaan saat itu. Sehingga dia berani untuk bernegosiasi dengan raja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta-fakta tadi memberi kita contoh bahwa memang wanita sangat berperan di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Nah, berkaitan dengan judul tadi, Lady Wisdom dalam kitab Amsal, ada fakta menarik bahwa dalam kitab Amsal, hikmat itu dipersonifikasi sebagai seorang wanita. Ya, itu sebabnya kata gantinya itu dalam bahasa Inggris she. Saudara pernah perhatikan nggak? Dalam kitab Amsal, hikmat itu kalau dalam bahasa Inggris kata gantinya she. Contohnya Amsal 1 ayat 20-21. Saya kasih contoh di sini. Perhatikan. Amsal 1 ayat 20, dengarlah, hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan-lapangan. Iya. Nah, iya di sini itu kata ganti untuk hikmat. Iya di situ berseru-seru di pintu-pintu gerbang dan di tempat-tempat yang ramai. Dalam King James, hikmatnya itu wisdom dan kata gantinya adalah see. Nah, kalau dalam terjemahan The Message, hikmat itu disebut Lady Wisdom. Ya, Lady Wisdom. Nyonya kebijaksanaan, nyonya hikmat. Kalau kita pakai kata benda nyonya, atau kebijaksanaan seorang wanita, bisa juga diartikan begitu. Ya, Lady Wisdom. Nah, ini menarik ya. Kemudian, kita bisa menemukan dalam Amsal, terutama Amsal 1-9, ternyata Amsal 1-9 itu menyajikan kontras Lady Wisdom, yaitu sang nyonya hikmat, dengan seorang wanita yang bodoh. Coba saudara perhatikan baca kitab Amsal. Ya, itu hikmat dilawankan atau dikontraskan dengan wanita yang bodoh. Wanita jalang, wanita yang bodoh, wanita yang tidak bermoral, the evil woman, immoral woman, dan berbagai istilah yang muncul di situ, saudara. Dalam hal ini, ketika kita baca kitab Amsal, sebenarnya kita disuruh menjadi bijak dalam cara hidup kita
dengan mendengarkan si Lady Wisdom ini, nyonya kebijaksanaan itu. Nah, begitu saudara. Sekarang saudara kalau baca kitab Amsal, ada seperti membayangkan saudara sedang dinasehati oleh seorang Lady Wisdom, seorang nyonya kebijaksanaan. Ya, makanya waktu dia bilang, hai anakku. Nah, biasanya kan kita bayangin hai anakku itu seperti bapak yang bicara, toh? Nah, ternyata tidak. Waktu Alkitab Amsal bilang hai anakku, itu sebenarnya seorang nyonya kebijaksanaan, seorang Lady Wisdom sedang berbicara dengan kita. Itu personifikasinya, ya. Hikmat yang sedang bicara kepada kita. Ya, memang itu nasihatnya Amsal Salomo. Cuma personifikasinya hikmat itu adalah Lady Wisdom ini, saudara. Seperti seorang nyonya kebijaksanaan yang menasehati seorang anak muda, pria. Jadi kita disuruh mendengarkan sang Lady Wisdom, bukan mendengarkan wanita yang tidak punya kedewasaan. Yang dalam Alkitab Amsal itu disebut perempuan jalang, perempuan jahat, dan beberapa istilah lainnya yang saudara bisa temukan. Sebagai contoh, kalau kita lihat misalnya Amsal 2 ayat 1. Ayo coba kita baca. Amsal 2 ayat 1. Silakan buka. Silakan membaca yang sudah dapat. Ini slide terakhir ya. Kita akan membaca saja. Amsal 2 ayat 1. Amsal 2 ayat 1. Ya, baca. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ya. Lalu lompat ke ayat 10. Nah. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat lanjut sampai 20 Kak Pak. Ya. 10 sampai 20. Ya. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Lalu ayat yang ke 20. 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Oke. Jadi kemudian baca lagi pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya lanjut baca. Ya, pasal 5. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Oke, tunggu dulu. Ya, sekarang coba lihat judul perikopnya apa di situ? Nasihat mengenai perzinahan. Oke, terus baca lagi, lanjut. Ayat 2. Kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ya. Karena perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Karena bibir perempuan jalang muncul sudah di situ kan? Nah. Ya. Oke. Kemudian kita baca sekarang. Jadi nanti saudara akan temukan kalau saudara baca di pasal misalnya pasal yang ke-6. Ayat yang ke-20 coba. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke. Ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ayat 24. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan perempuan asing. Ya. Lidah perempuan. Jadi saudara bisa menemukan di Amsal itu dari pasal 1 sampai pasal 9 itu akan ada perlawanan Lady Wisdom ini kepada perempuan jalang, perempuan jahat, perempuan asing. Coba saudara perhatikan. Amsal 1 sampai 9. Makanya nanti kalau kita lihat puncaknya, salah satu puncaknya di pasal 9, itu judul perikopnya apa? Amsal pasal 9 ayat 1. Judul perikopnya apa itu? Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya kan? Nah, nanti kalau kita baca pasal 9 ayat 1 sampai 12 itu diberi judul, kalau di terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang saya pegang ini, The Way of Wisdom. 9 1 sampai 12. Kemudian 9 ayat 13 sampai 18, kalau di Alkitab buku kita itu tidak terbagi. Kalau di Alkitab bahasa Inggris itu terbagi. 13 sampai 18 itu kan mulai perempuan bebal cerewet tuh kan. Lalu pasal 9 ayat 13 sampai 18, The Way of
fully. Jadi memang jelas jalan hikmat dan jalan kebodohan. Dan menariknya jalan kebodohan itu dimulai di ayat 13. Coba baca, Ibu Lili. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ya. Ia dulu di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di mana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, kan saudara-saudara? Jelas sekali bahwa memang wanita yang tidak dewasa ini yang sedang dilawan oleh sang Lady Wisdom ini, itu adalah wanita penggoda. Dia ingin menggoda anak-anak muda yang sedang dinasihati oleh Lady Wisdom ini. Nah, kira-kira begitu gambaran situasi yang sedang dibangun dalam teks-teks Amsal ini. Nah, ketika saudara mengerti bahwa ada sang nyonya hikmat yang sedang menasihati seorang anak muda atau anak-anak muda dari supaya mereka tidak jatuh kepada perempuan jalang, perempuan asing, perempuan yang tidak bermoral, maka nanti kita lebih enak karena sudah punya frame yang baik ketika membaca kitab Amsal ini, saudara. Nah, kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, saya mengajar saudara di Zoom tentang kitab Amsal. Nah, kalau kita perhatikan ya, struktur Amsal 1 ayat 1 sampai 7 itu adalah manual untuk hidup, a manual for living. Nah, yang saya sampaikan beberapa waktu lalu itu sampai pada mulai dengan Tuhan. Nanti saudara dengar videonya di YouTube ya, soal Amsal itu. Itu di pasal 1 ayat 8 sampai 19. Coba perhatikan Alkitab bukunya, Amsal pasal 1, ya kan? Nah, kalau di Amsal 1 ayat 1 sampai 7, tujuan Amsal ini, ya kan? Itu manual untuk hidup, manual for living. Lalu nasihat dan peringatan ayat 8 sampai 19 itu sebenarnya intinya adalah mulailah dengan Tuhan. Start with God. Lalu nasihat hikmat ayat 20 dan seterusnya sebenarnya sampai pasal 9 ya. Pasal 9 ayat yang terakhir, bahkan mungkin sampai pasal 30 pasal terakhir kitab Amsal. Amsal 30 atau 31 tadi. Ya. Intinya pasal terakhir kitab Amsal itu adalah nasihat dari sang Lady Wisdom ini, terutama pasal 1 sampai pasal 9 itu, saudara ya. Makanya tidak heran di kitab Amsal pasal terakhirnya itu apa? Bicara tentang apa? Untuk Lemuel dan ibunya. Ya. Tentang apa intinya, temanya? Amsal pasal terakhir. Amsal 31 ya. Tentang istri yang cakap. Ya kan? Istri yang cakap. Kan dipuji-puji kan? Nah, kalau saudara perhatikan pergerakan idenya itu dari Amsal pasal pertama, itu nasihat untuk anak muda itu tidak jatuh kepada perempuan asing, perempuan yang tidak bermoral, perempuan jahat, perempuan jalang, jangan jatuh. Kamu harus setia pada istri masa mudamu dan lain-lain. Itu nasihat dari si Lady Wisdom itu. Kemudian pada akhirnya sang Lady Wisdom itu memberi pujian kepada istri yang cakap. Nah, dari sini saya mau beritahu kepada kita bahwa Alkitab sangat
memperhatikan peran seorang wanita, saudara ya. Nah, kebanyakan yang ikut ini kan perempuan-perempuan ini. Bapak-bapaknya mana ini? Pak Indah saja. Samuel. Ya, Samuel nih. Ini lady-lady wisdom ini semua ya. Ya, semoga lady-lady wisdom ini nanti bisa mendapat dari nasihat dari sang lady wisdom yang agung, hikmat di dalam kitab Amsal itu yang dipersonifikasi seperti seorang lady wisdom itu ya. Saya percaya wanita-wanita di sini, ibu-ibu, perempuan-perempuan di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kiranya Amsal ini akan menolong kita untuk bisa hidup lebih bijaksana, lebih wise, dan menjadikan Alkitab, dalam hal ini kitab Amsal, sebagai manual untuk hidup kita. Kita mulai dengan Tuhan dan hidup bijaksana sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Oke, saya kira ini pesan yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua untuk kami bisa hidup lebih bijaksana lagi, untuk mendengarkan nasihat dari sang Lady Wisdom, hikmat, yang adalah suara Tuhan sendiri yang Kau personifikasi di dalam kitab Amsal sebagai nyonya kebijaksanaan itu. Dan biarlah kami tertolong ketika kami membaca kitab Amsal, kami bisa mendapatkan bayangan kami seperti dinasehati oleh seorang nyonya yang bijaksana, yang berpengalaman di dalam hidupnya, yang mengajarkan kami nilai-nilai hidup untuk hidup dengan benar, untuk hidup dengan lebih bijaksana lagi. Tolong kami semua supaya ketika kami membaca kitab Amsal ini, kami sungguh-sungguh bisa mendapatkan berkat dan kami bisa hidup lebih wise lagi, lebih bijak lagi, lebih pandai lagi, lebih cerdik lagi, seperti yang Tuhan inginkan untuk kami masing-masing. Di dalam segala permasalahan, pergumulan, kebutuhan, dan aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang paling tahu nasihat apa yang paling cocok untuk kami, kebijaksanaan apa yang paling cocok untuk kami. Tapi malam hari ini kami bisa mendapatkan gambaran umum dari kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa mendapatkan hikmat itu dari sang nyonya kebijaksanaan ini, Lady Wisdom. Hikmat yang mengajarkan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini yang mengingatkan kami semua, menasihati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.